Hai teman-teman, perkenalkan saya Dalon Dwi Putra, mahasiswa Teknologi Pangan, Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu metode analisis yang penting dalam ilmu pangan, yaitu analisis kadar lemak menggunakan metode Soxhlet. Sebuah metode analisis yang banyak digunakan untuk mengetahui kadar lemak dalam bahan pangan. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas metodenya, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa sih itu lemak. Jadi, lemak adalah salah satu komponen makronutrien penting dalam bahan pangan selain karbohidrat dan protein. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelarut vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K, dan memberi rasa gurih pada makanan. Secara kimia, lemak merupakan senyawa ester yang terbentuk dari asam lemak dan gliserol. Mengetahui kandungan lemak sangat penting, terutama dalam industri pangan dan kesehatan. Kandungan lemak yang terlalu tinggi bisa mempengaruhi nilai gizi, daya simpan produk, serta kualitas sensorik seperti rasa dan tekstur. Konsumsi lemak yang terlalu berlebihan juga dapat menimbulkan masalah pada kesehatan, seperti obesitas, penyakit jantung, dan lain-lain. Selain itu, analisis lemak juga penting untuk keperluan pelabelan gizi produk pangan dan pengendalian mutu dalam industri makanan. Setelah mengetahui apa itu lemak dan pentingnya menganalisis kandungannya dalam bahan pangan, sekarang kita masuk ke metode yang biasa digunakan untuk menganalisis lemak, yaitu metode Soxhlet. Metode Soxhlet adalah metode ekstraksi yang digunakan untuk mengetahui kadar lemak total dalam suatu bahan pangan, khususnya yang berbentuk padat. Prosedur ini menggunakan pelarut organik untuk melarutkan lemak yang ada di dalam sampel. Adapun prinsip kerja dari metode Soxhlet yaitu, pada labu didih, pelarut akan dipanaskan dengan menggunakan titik didih yang sesuai sampai menguap. Melalui kondensor, uap akan mengembun dan menetes pada sampel yang telah dibungkus menggunakan kertas saring. Ketika pelarut telah merendam sampel dan melampaui tinggi pipa pengalir, maka ekstrak akan mengalir lagi menuju ke labu didih. Ekstrak akan dipanaskan kembali sehingga pelarut akan menguap dan lemak akan tertinggal pada labu didih. Proses ini berlangsung berulang hingga semua lemak berhasil diekstraksi. Selanjutnya, saya akan membahas langkah-langkah cara kerja metode Soxhlet. Pertama, labu didih dikeringkan terlebih dahulu di dalam oven, kemudian didinginkan di dalam desikator, dan setelah itu ditimbang menggunakan timbangan analitik. Kedua, sampel sebanyak 2-5 gram yang telah dihaluskan menjadi bubuk ditimbang di atas kertas saring, lalu dibungkus dalam ukuran kecil agar mudah diekstraksi. Ketiga, kertas saring yang berisi sampel kemudian dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi Soxhlet yang sebelumnya telah dirakit dan dipasang pada rangkaian alat Soxhlet lengkap. Keempat, pelarut petroleum ether ditambahkan hingga kolom Soxhlet terisi penuh dan sampel terendam seluruhnya. Setelah itu, kondensor dipasang di bagian atas alat dan dipastikan dalam keadaan dingin untuk mempercepat proses pengembunan uap pelarut. Kelima, proses ekstraksi lemak dilakukan selama 4-8 jam. Lamanya waktu ekstraksi tergantung pada kadar lemak dalam sampel. Semakin tinggi kandungan lemaknya, maka semakin lama waktu ekstraksi yang dibutuhkan. Keenam, setelah ekstraksi selesai, sisa pelarut yang bercampur dengan lemak dalam labu diuapkan di dalam lemari asam menggunakan hotplate agar sisa pelarut dapat menguap seluruhnya. Ketujuh, labu yang telah berisi residu lemak kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kedelapan, labu didinginkan di dalam desikator selama 20 menit. Dan terakhir, labu dikeluarkan dan ditimbang. Proses pengeringan, pendinginan, dan penimbangan dilakukan secara berulang hingga diperoleh berat konstan, yaitu jika selisih hasil penimbangan tidak lebih dari 0,0002 gram antara dua penimbangan terakhir. Setelah proses ekstraksi selesai, kita bisa menghitung kadar lemak dalam sampel dengan rumus berikut. Lemak sama dengan WL kurang WK dibagi WS dikali 100%, yang dimana WL adalah berat konstan, WK adalah berat labu kosong, dan BS adalah berat sampel. Dari hasil pembahasan saya tadi, dapat kita simpulkan
bahwa analisis kadar lemak menggunakan metode Sox Lab adalah salah satu cara yang akurat untuk menentukan jumlah lemak total dalam bahan pangan. Metode ini banyak digunakan karena prinsipnya sederhana dan hasilnya dapat dipercaya. Dengan mengetahui kadar lemak, kita bisa lebih bijak dalam memilih dan mengolah makanan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang analisis pangan. Thanks for watching.